Bagaimana ini kabarnya hari ini Pak Deden? Alhamdulillah saya sehat Bu Yudin. Semoga Bu Yudin juga sehat Bu Yudin. Alhamdulillah sehat juga ini Pak. Jadi, sepertinya Bapak akan melakukan coaching ini ya Pak ya dengan Pak Kuswanto. Untuk agendanya coaching ya Pak ya. Nah ini persiapannya mungkin Pak, persiapan apa yang sudah Pak Deden lakukan? Baik Bu Yudin, sebelum melakukan coaching tentunya saya harus mempersiapkan segala sesuatunya. Yang pertama tentunya jadwal ya, jadwal dengan Pak Kus sebagai puji. Kemudian juga saya harus merencanakannya dengan baik, apa yang harus saya persiapkan, apa yang akan saya gali tentunya saya harus persiapkan. Kemudian juga berkaitan dengan beberapa pertanyaan untuk menggali permasalahan yang sedang dihadapi oleh si Kuci, dalam hal ini Pak Kuswanto, supaya saya bisa memberikan tidak ada solusi yang terpecahkan begitu. Bagus sekali nih Pak Deden, persiapannya betul-betul sudah sangat matang ini ya. Nah kira-kira Pak, indikator apa yang ingin dicapai oleh Pak Deden nih? Indikator yang dipakai itu apa itu Pak? Tentunya dengan menggunakan indikator alur kita ya, untuk yang pertama present atau kehadiran penuh, yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot, yang berikutnya tentunya juga mendengarkan dengan rasa, dan juga tentunya mendengarkan dengan aktif gitu. Bagus sekali. Terus nanti dalam coaching ini Pak, pasti ada tujuan, ada harapan dong dari Pak Deden, dalam melakukan coaching dengan Pak Kuswanto. Nah itu harapannya itu apa Pak sama tujuannya Pak? Ya, tentunya saya melaksanakan coaching bersama Pak Kus, saya memiliki harapannya nanti dari diskusi yang akan saya laksanakan, dari hasil coaching yang saya laksanakan dengan Pak Kus, nanti Kuci dalam hal ini Pak Kus dapat menggali potensi yang ada dan sehingga dapat menyelesaikan permasalahannya yang sedang dihadapi. Oke, jadi itu harapan sama tujuan dari Pak Deden melakukan coaching dengan Pak Kuswanto. Baiklah Pak, jadi saya mohon izin untuk tetap di sini mengobservasi kegiatan coaching Pak Deden dengan Pak Kuswanto. Baik, terima kasih Bu Yulin. Sami-sami, silakan Pak Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Pak Kus? Alhamdulillah sehat Pak Deden. Alhamdulillah saya juga sehat. Ini ketemu dengan Pak Kus semakin semangat gitu ya. Ya amin. Ya baik Pak Kus, dalam percakapan kita kali ini Pak Kus ya, apa yang Pak Kus ingin sampaikan ya? Mohon maaf Pak Deden sebelumnya. Mohon waktunya ya Pak Deden, karena ya saya ingin bercerita ke Pak Deden. Tentunya saya mengharap nanti setelah saya berbicara, bincang-bincang dengan Pak Deden bisa plong begitu ya, yang dapat solusi terpecahkan dari apa yang selama ini menjadi ganjalan dalam pikiran saya dalam pelaksanaan pembelajaran ini Pak Deden. Apa yang bisa diceritakan ini? Kita diskusikan ini menarik sekali ini Pak Kus. Betul Pak Deden. Begini Pak Deden, saya ini kan dalam melaksanakan pembelajaran ya, ada beberapa anak memang yang kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran matematika, kaitannya dengan soal cerita itu Pak Deden. Jadi seperti itu, beberapa anak yang kesulitan Pak Deden. Ya, jadi ada beberapa anak yang kesulitan dalam memahami soal cerita itu ya Pak Kus ya. Betul sekali. Dari yang sudah pernah Pak Kus laksanakan ini ya, pengalaman apa yang Pak Kus sudah pernah lakukan dan anak-anak itu memiliki keantusiasan terhadap soal cerita yang panjang. Ya, begini Pak Deden. Jadi saya cerita dulu untuk tadi bahwa anak-anak ini, yang beberapa anak ini ya kalau nggak salah ini ada 4 gitu Pak Deden. Jadi kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran matematika. Jadi kalau misalnya kita belajar itu anak-anak yang keempat ini cuek begitu Pak Deden, ya cuek, kemudian kurang semangat, ya
memang bingung atau tidak mungkin kurang respon atau bagaimana, kok semangatnya menurun juga dalam mengumpulkan pekerjaannya juga terlambat begitu Pak Deden ya. Kalau metodenya sudah saya coba, ya metode ya ceramah gitu ya Pak Deden ya. Kemudian kita juga memberikan pembelajaran diskusi ya itu sudah kami laksanakan Pak Deden ya. Ya baik Pak Kuswanto, tentunya dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan Pak Kuswanto bisa mengidentifikasi apa itu yang menjadi penyebab kurangnya motivasi saat membaca soal cerita yang panjang itu. Mungkin kalau di rating ya pembelajaran sebelumnya itu pada yang sudah dilaksanakan Pak Kuswanto itu dari 1 sampai 10 kira-kira di rating berapa Pak Kuswanto? Ya, kalau pembelajaran yang sudah saya lakukan ini ratingnya sekitar 6 baru 6 tahap 6 ya. Jadi kalau yang selanjutnya ya iya ya tentunya di rating 6 itu ada yang menjadi penyebabnya, apa sebabnya mungkin menjadi merasa lemas dalam rating 6 itu ya, penyebabnya itu tadi kalau saya merasakan mungkin dalam melaksanakan pembelajaran kurang metode yang bervariatif, mungkin juga medianya Pak, ya medianya kurang cocok atau kurang menarik, ya. Di samping itu juga mungkin media metodenya kurang variatif juga dalam media, ya, mungkin hanya itu saja begitu. Betul ya. Ya berarti media ini yang menarik sekali, media yang digunakan kurang menarik. Mungkin Pak Kuswanto ini pernah sudah melaksanakan pembelajarannya menggunakan media dan anak itu menjadi termotivasi atau belum? Oh iya, sudah Pak Deden. Ketika dulu waktu saya di pertengahan semester ya, saya melakukan kegiatan pembelajaran matematika yang kaitannya dengan soal cerita itu. Saya gunakan metode di dalamnya kan ada tanya jawab bervariasi ya. Saya juga gabungkan dengan sebuah cerita gitu, sebuah cerita yang menimbulkan anak itu menjadi penasaran begitu, ingin tahu dalam cerita itu kita hubungkan dengan dalam soal cerita matematika. Kemudian medianya saya siapkan media berupa video. Nah, dari video itu kan ada ceritanya. Kemudian anak-anak itu semakin antusias gitu, mendengarkan, melihatnya, menyimak, ingin bertanya gitu, sehingga rasa penasarannya semakin tinggi dan ya hasil ya tentunya semakin bersemangat dan anak itu ini punya keingintahuan dan menjadikan pembelajarannya serius ya, dia mau itu mengumpulkan tugasnya. Saya ingat itu Pak Deden, kalau itu saya sudah coba 1 atau 2 kali ya, gitu Pak Deden. Oh iya ya, jadi melalui media video begitu ya, video meningkatkan motivasi anak-anak dalam membaca soal yang panjang-panjang. Betul, soal cerita itu kan menjenuhkan bagi dia. Dari pengalaman yang sudah bagus tadi disampaikan itu menggunakan video, tentunya ada semacam rencana yang melakukan kegiatan pembelajaran yang nanti bisa dirancang lebih menarik sehingga anak-anak atau murid-murid itu bisa lebih termotivasi atau tertarik ketika membaca soal-soal yang panjang begitu ya dalam pelajaran matematika. Mungkin apa rencananya yang akan dilaksanakan oleh Pak Kuswanto? Terima kasih Pak Deden, saya merencanakan akan membuat perencanaan dulu ya, tentunya perencanaan pembelajaran FPP atau modul ajar ya, saya gunakan, saya buat, kemudian yang di dalamnya jelas ada metode yang tadi variatif ya, yang menarik, kemudian media, saya akan menyiapkan media-media yang membuat anak itu senang, merasa tertarik, sehingga mereka tidak jenuh dan tidak takut. Nah, dari awalnya senang, ini kan diharapkan anak itu akan mengikuti pembelajaran dengan antusias, semangat, dan hasilnya akan lebih baik. Itu rencana saya seperti itu. Luar biasa sekali rencana yang akan dilaksanakan oleh Pak Kus. Tentunya dalam menjalankan sebuah rencana pembelajaran yang tadi Pak Kus sampaikan kepada saya, di saatnya itu akan menemui namanya tantangan.
tantangan atau hambatan yang sekiranya dalam pelaksanaannya besok itu ditemui oleh Pak Bos, kira-kira ada nggak Pak Bos? Ada sih, saya sudah berpikir juga ketika saya membuat perencanaan, ya pelaksanaan tentunya ada masalah ya. Tantangannya ya bagaimana saya bisa mencari media yang bagus itu, media menarik gitu ya. Saya harus mendownload, mungkin menyiapkan perangkatnya, terutama itu medianya. Saya harus juga mencari-cari, ini menjadi hambatan tantangan kalau saya tidak menemukannya gitu Pak Deden ya. Apakah saya harus membuat atau mungkin mencari ya di YouTube gitu ya. Kemudian kalau hambatan yang lain sih saya kira tidak ada lah, tinggal bagaimana kemauan saya Pak Deden untuk menyusun sebuah rencana. Oke, berarti hambatan yang dijumpai Pak Bos bagaimana mencari ya videonya atau sumber-sumber belajar betul ya. Video yang nantinya bisa disampaikan kepada anak-anak sehingga menjadi lebih menarik gitu ya Pak Bos. Betul ya. Selain itu ada lagi apa? Hanya itu saja. Saya mungkin ada kendala. Ya, kalau kendala yang lain mungkin belum ya. Mungkin kolaborasi saja Pak Deden. Mungkin saya harus bisakah saya berkolaborasi dengan teman sejawat gitu, untuk meminta mungkin mencari informasi ya terkait dengan media-media tersebut. Ya. Oke, ini tentunya dalam berkolaborasi harus ada rekan ini. Kira-kira siapa ini yang nanti Pak Bos akan ajak untuk berkolaborasi sehingga nanti bisa menemukan hal-hal yang bisa memecahkan solusi atau memecahkan masalah yang sudah Pak Bos tadi sampaikan kepada saya. Ya, tentunya kolaborasi sama teman sejawat ya di sekolah kami, terutama guru selevel di kelas 5 untuk Bu Enggar ya. Mungkin saya harapkan juga beliaunya punya apa ya simpanan beberapa media-media ya referensi lah tentunya begitu ya. Kemudian yang lain juga saya minta informasinya kepada teman-teman guru yang lain, guru mapel, guru kelas, tentunya koordinasi dengan kepala sekolah gitu kan. Dan mungkin kalau perlu ya dengan pengawas bisa jadi ya kita komunikasi gitu Pak. Sudah menarik sekali ini Pak Bos, sudah rencana yang akan dilaksanakan, kemudian rekan sejawat yang diajak berkolaborasi sudah ada dengan Bu Enggar tadi. Dan semoga apa yang dilaksanakan sudah dilaksanakan bisa terlaksana dengan baik. Menarik ini saya Pak Bos. Saya tunggu ceritanya berikutnya ini dari Pak Bos. Kira-kira akan dilaksanakan kapan ini Pak Bos? Minggu besok lah. Ya, karena kan ini perlu persiapan ya, menyusun dan mungkin mencari media pembelajaran. Ya, minggu depan ini ya. Saya sudah tidak sabar ini mudah-mudahan kita berdiskusi lagi dengan Pak Kuswanto apa hasil dari yang sudah akan dilaksanakan di minggu depan itu. Nanti harapannya kalau ada waktu kita berdiskusi lagi. Siap Pak Deden ya. Bismillah siap. Ya baik, terima kasih Pak Kus. Semoga apa yang direncanakan sukses dan juga pembelajarannya akan semakin menarik dengan soal-soal cerita panjang, tapi anak-anak tetap termotivasi, tetap memiliki semangat dalam membaca soal-soal yang panjang itu dengan nanti media-media yang akan disampaikan oleh Pak Kuswanto. Menarik. Terima kasih Pak Kus. Ini Pak Deden, saya juga merasa senang. Iya. Senang banget ini Pak Deden ya bisa plong nih hari ini. Suasananya plong ya. Kemudian lega begitu, rasanya ada ide-ide baru lagi nanti yang bisa turun begitu ya, bisa tercetus dari pembicaraan kali ini. Terima kasih sekali Pak Deden atas meluangkan waktunya ya untuk saya berbincang-bincang, dan mudah-mudahan di lain kesempatan juga mohon izin ya Pak bisa komunikasi lagi, bincang-bincang lagi, bisa ada solusi dari apa yang Pak Deden sampaikan. Saya menemukan gagasan-gagasan gitu. Terima kasih sekali. Terima kasih Pak Kus. Sukses dan sehat selalu ya Pak Kus. Terima kasih. Saya mohon izin. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak sudah selesai coachingnya dengan Pak Kuswanto. Sangat terlihat nyaman, akrab, berjalan dengan lancar. Nah ini bagaimana nih perasaan Pak Deden setelah melakukan coaching dengan Pak Kuswanto? Oh iya, tadi setelah melaksanakan praktek coaching dengan beliau coach Pak Kuswanto, perasaan saya senang karena bagian dari
diskusi, bercakap-cakap itu kan nantinya tentunya akan ada satu poin yang bisa kita dapatkan untuk perubahan yang lebih baik. Gitu. Alhamdulillah, iya ya Pak. Tadi juga pada saat Bapak coaching melakukan coaching dengan Pak Iswanto, ada beberapa hal yang saya catat ya Pak dan akan saya sampaikan ke Bapak ya. Nah tadi saya lihat obrolan coachingnya sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, suasananya juga nyaman, hangat ya. Obrolan juga mengalir dengan begitu saja ya Pak ya. Terlihat sekali ya Bapak benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Kuswanto, dan Pak Kuswanto juga antusias dalam menjawab. Bapak juga antusias dalam memberikan pertanyaan sehingga tanpa disadari tadi Pak Kuswanto sudah menemukan sendiri solusi dari permasalahannya nih Pak. Nah ini kira-kira kompetensi apa yang sudah Bapak capai dalam coaching ini nih Pak? Sudah tercapai semuanya atau belum? Ya, tadi ketika coaching saya sudah berusaha sekali untuk present ya Bu, atau hadir secara penuh terhadap apa yang sedang saya lakukan, itu coachingnya, yaitu kemudian saya juga berusaha untuk mendengarkan permasalahan yang disampaikan oleh Pak Kuswanto sebagai coaching secara aktif ya, mendengarkan secara aktif. Kemudian juga mungkin kompetensi yang perlu dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Saya merasa tadi saya sudah mendengarkan dengan aktif, kemudian dengan merasa juga dengan Pak Kuswanto, namun untuk mengambil kesimpulan untuk merangkai menjadi sebuah pertanyaan berbobot saya merasa masih kurang optimal gitu. Pak, berarti di kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Satu lagi nih Pak, saya ingin bertanya dengan Pak Deden. Kira-kira Pak, indikatornya sudah tercapai atau belum ini Pak dalam coaching tadi Pak? Indikator dari alur Tirta tadi Pak. Ya baik Bu Yulin, terima kasih ya. Selanjutnya terkait dengan alur Tirta yang tadi dilaksanakan, alhamdulillah tadi terlihat sekali Pak Kuswanto sebagai coach itu sangat bersemangat dalam coaching dan dapat menemukan solusinya. Itu yang menjadi perasaan senang saya, karena beliau sudah menemukan solusinya sendiri, kemudian juga permasalahan yang dihadapi tanpa saya memberikan masukan. Jadi beliau menyelesaikan sendiri apa yang menjadi permasalahannya, menjadi ide-idenya, kemudian ide-idenya itu bisa saya gali untuk bisa diimplementasikan di pelaksanaan rencananya. Kemudian tentunya pastinya menyelesaikan solusi yang sudah beliau hadapi. Jadi indikatornya sudah tercapai ya Pak. Tadi Pak Kus ini terlihat bersemangat, sudah bisa mendapatkan atau menemukan solusi atas permasalahan Pak Kus tentang anak yang mengalami kesulitan melaksanakan pembelajaran matematika ya Pak. Baik Pak Deden, terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih karena sudah mengizinkan saya untuk menjadi observer pada coaching Pak Deden dengan Pak Kuswanto. Jadi mudah-mudahan kita dapat berbincang di lain waktu ya Pak. Iya tentu Bu Yulin, saya juga mengucapkan terima kasih sama Bu Yulin yang sudah berkenan memantau kegiatan coaching saya dengan coaching kami Pak Kuswanto. Tentunya ini menjadi kenang yang luar biasa, semoga saya kedepannya dapat melaksanakan coaching yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih sekali nih Bu Yulin. Sama-sama Pak Deden. Saya mohon pamit ya Pak. Saya akan melaksanakan aktivitas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.